Itu bukan nilai yang ditetapkan Yudas. Yudas cuma tanya, transaksi dia dengan para imam itu, dia bilang, kalau saya menyerahkan Yesus, apa yang saya dapat? Kickback-nya apa kickback-nya? 30 keping perak. Bapak Ibu harus tahu kenapa 30 keping perak. 30 keping perak. Dalam perjanjian lama, itu adalah harga seorang budak yang kalau ditanduk, saya misalnya punya sapi, Bu Teti punya budak, budaknya Bu Teti ditanduk sama sapi saya. Harga yang saya harus bayar kepada Ibu Teti adalah 30 keping perak. Mereka menetapkan nilai 30 keping perak karena Yesus bagi mereka nilainya sama dengan budak. Bapak Ibu harus tahu itu. Jadi bukan Yudas mata duitan soal berapa, enggak. Yang tetapkan adalah para tua-tua itu. Tapi kesalahan utama Yudas adalah keinginannya menentukan jalan yang harus ditempuh Yesus. Pada saat Yesus popularitasnya tinggi, dia puncak, wah kalau kita bergerak, Yesus bergerak, banyak yang akan mendukung. Nah ini, Yudas tuh bukan 30 keping perak Bapak Ibu. Lebih dari itu pikirannya udah jauh ke depan. Bayangkan ini. Kalau Yesus bergerak, Yesus yang punya kuasa, bergerak melawan imperial Romawi, dan kemudian dia menang, Yesus menjadi raja yang dielukan banyak orang, maka Yudas Iskariot akan menjadi ordal. Bapak Ibu tahu ordal? Orang dalam. Siapa yang mau akses ketemu Yesus? Mau ketemu Yesus? Sini dulu. Kita transaksi dulu. Nggak gampang ketemu Yesus, tokoh terkenal. 50 keping perak, oke? Ya. Yang sini berani bayar 100, ya yuk duluan, yuk belakangan. Di dunia kan lazim yang seperti itu kan? Orang dalam. Bapak Ibu, kalau ada orang terkenal, orang yang jadi raja, yang lebih heboh itu bukan rajanya. Yang lebih heboh itu orang-orang di sekitarnya kan? Yudas pikir, kalau Yesus jadi itu, saya ordal, dan saya punya akses. 30 keping perak, 30 keping perak, kecil. Bayangkan itu yang ada dalam benak Yudas setelah dia 3,5 tahun ikut Yesus. Wow. Maka yang kita belajar dari Yudas. Ketika Yudas menjadi murid Yesus, seharusnya ia berjalan mengikuti Yesus. Kehendak Yesus yang utama. Cara pandang Yesus itu yang harus dia ikut. Bukan bagaimana maunya saya. Dan banyak orang Kristen, hati-hati. Seringkali mendikte tentang jalan yang harus dia dapat kepada Tuhan. Yang kayak gini banyak. Mencoba menyetir jalan dan rencana Tuhan. Dan tolong tampilkan gambar pertama. Inilah tampangnya Yudas digambarkan. Ya. Lihat. Perfect nih. Kenapa? Lirikan matanya, lihat. Dia selalu mencari-cari, apa yang bisa saya dapat? Transaksional. Makanya ingat nggak ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, ini tampangnya Yudas. Minyak ratusan dinar, daripada diboros-borosin cuma buat di kaki Yesus, mendingan bagi buat orang-orang miskin. Kalau bagi lewat orang-orang miskin, uangnya emang lewat siapa? Bendaharanya siapa? Yudas. Today's message from Matthew chapter 26, verse 14 to 16, and continue to 30 to 35.
Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." Peter replied, "Even if I fall away on account of you, I never will." "I tell you the truth," Jesus answered, "this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, "Even if I have to die with you, I will never disown you." And all the other disciples said the same. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Apakah Bapak Ibu hafal tentang siapa saja 12 murid Yesus? Sebut namanya 12. Pasti begitu 1, 2, 3, 4, 5, paling banter 6, 7, habis itu udah siapa lagi ya. Gitu. Dan kalau ditanya siapa murid Yesus, banyak orang paling pertama bilang Yohanes, Yakobus, lalu Petrus, habis itu Yudas siapa? Iskariot. Kenapa? Karena selalu, ini tipikal manusia Bapak Ibu ya. Supaya dikenal tuh mesti banget. Banget tuh saya bingung bicaranya gimana. Kalau mau dikenal dengan cepat, baik tuh harus baik banget. Atau kalau mau dikenal jahat tuh harus jahat banget. Itu gampang dikenal. Jadi kalau disebut ya, saya tanya, murid Yesus selalu di deretan 3 atau 4 nama Yudas tuh terselip di situ. Orang pasti ingat. Dan kalau ditanya siapa Yudas, langsung cepat kita jawab, yang mengkhianati Yesus. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita tahu begini. Ingat baik ini. Pada saat Yesus merekrut murid-muridnya, bukan murid-murid nge-play ke Yesus. Bapak Ibu harus ingat itu. Bukan murid-murid, ada Yesus, tokoh luar biasa. Dan ketika dia mulai melayani, maka kami mau nge-play jadi muridnya. Karena dia guru yang hebat. Nah. Yang dilakukan Yesus untuk mendapatkan 12 murid adalah dia yang cari. Yesus yang cari. Termasuk terus ingat, bukan Yudas mau nge-play. Tuhan Yesus, guru, bolehkah saya jadi muridmu? Nah, Tuhan Yesus yang cari. Saya kasih lihat prosesnya ya, yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia merekrut 12 murid.
Tolong ditampilkan Injil Lukas pasal 6. Ayat 12 mulai. Supaya kita melihat semuanya. 6, mulai ayat 12, 13, dan seterusnya. Enam ayat 12 dan 13. Ya, no, bukan ini. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Pada waktu itu, ini Lukas tulis nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Berapa lama Yesus berdoa? Semalam-malaman. Ada yang suka doa semalam suntuk? Ada Pak. Berdoa, aminnya jam 5. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Untuk apa? Ayat berikutnya. Ketika siang hari. Lihat, sebelum proses dipanggil 12 murid, Yesus berdoa dulu, dan siang harinya ia mulai memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih mereka. Dari antara mereka, 12 orang yang disebut rasul. Ayat berikutnya disebut 12 murid, tapi saya nggak perlu menyebutkan itu. Tapi dari salah satu atau salah dua dari murid-murid Yesus itu disebut ada Yudas Iskariot dan juga ada Simon Petrus. Prosesnya Yesus berdoa. Lalu pertanyaannya kan, kalau sampai Yudas mengkhianati Yesus, apakah Yesus salah dalam memilih? Itu pertanyaan yang harus kita naikkan. Apakah ketika Tuhan Yesus memilih, salahkah orang yang dia pilih? Salahkah orang yang dia pakai? Salahkah Yudas itu dipercaya jadi bendahara? Salahkah ketika Yesus memilih dia? Tentu saja Yesus nggak salah, Bapak Ibu. Dari 12 murid Yesus, sebut siapa yang sempurna? Nggak ada. Orang berdosa semua. Tapi Yesus memanggil mereka, Yesus merekrut mereka, ikutlah aku. Yesus mau mereka belajar, lihat dalam kehidupan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka harus belajar dari Yesus. Makanya berbagai latar belakang. Dan Bapak Ibu harus tahu, 11 murid Yesus itu dipilih semua dari Israel Utara. Dari Galilea. Cuma satu yang berasal dari Yudea di selatan. Yaitu Yudas Iskariot. Nah maka muncul pertanyaan kita. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Yesus tidak salah milih, tapi yang menjadi masalah adalah ketika mengikut Yesus, Yudas tetap punya ambisi pribadi. That's the problem. Yudas tetap cinta uang. Dan Bapak Ibu harus ingat, ketika Yudas mengkhianati Yesus, bukan berarti Yudas membenci Yesus. Tidak. Namun dia lebih cinta uang dibanding Yesus. Dia bukan benci. Dan dalam pikiran Yudas dia tahu bahwa dalam skenarionya yang Yudas inginkan adalah Yesus supaya mulai bergerak. Apalagi ketika melihat di Minggu Palem yang hari ini kita rayakan, begitu banyak orang jadi penggemar Yesus. Begitu banyak orang mengeluk-elukan Yesus. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat popularitasnya berada di puncak, Yudas tunggu-tunggu. Kapan Tuhan Yesus bergerak ini untuk lawan Romawi? Supaya berperang. Supaya Israel bisa merdeka.
Dan Bapak Ibu harus tahu kenapa Yudas bergerak. Karena ada fakta yang ditemukan bahwa Yudas Iskariot sebelum jadi murid Yesus, dia adalah salah seorang tokoh yang menginginkan kemerdekaan Israel dari tangan orang Romawi. Maka dia bergabung dengan kelompok Selot namanya. Tapi pada titik ini Yudas gagal paham tentang kerajaan Allah yang melekat pada Kristus. Bapak Ibu harus tahu, yang dikejar Yudas bukan 30 keping perak. 30 keping perak itu bukan nilai yang ditetapkan Yudas. Yudas cuma tanya, transaksi dia dengan para imam itu, dia bilang, kalau saya menyerahkan Yesus, apa yang saya dapat? Kickback-nya apa kickback-nya? 30 keping perak. Bapak Ibu harus tahu kenapa 30 keping perak. 30 keping perak dalam perjanjian lama itu adalah harga seorang budak yang kalau ditanduk, saya misalnya punya sapi, Bu Teti punya budak, budaknya Bu Teti ditanduk sama sapi saya. Harga yang saya harus bayar kepada Ibu Teti adalah 30 keping perak. Mereka menetapkan nilai 30 keping perak karena Yesus bagi mereka nilainya sama dengan budak. Bapak Ibu harus tahu itu. Jadi bukan Yudas mata duitan soal berapa, enggak. Yang tetapkan adalah para tua-tua itu. Tapi kesalahan utama Yudas adalah keinginannya menentukan jalan yang harus ditempuh Yesus. Pada saat Yesus popularitasnya tinggi, dia puncak, wah kalau kita bergerak, Yesus bergerak, banyak yang akan mendukung. Nah ini, Yudas itu bukan 30 keping perak Bapak Ibu. Lebih dari itu pikirannya udah jauh ke depan. Bayangkan ini. Kalau Yesus bergerak, Yesus yang punya kuasa, bergerak melawan imperial Romawi, dan kemudian dia menang, Yesus menjadi raja yang dielukan banyak orang, maka Yudas Iskariot akan menjadi ordal. Bapak Ibu tahu ordal? Orang dalam. Siapa yang mau akses ketemu Yesus? Mau ketemu Yesus? Sini dulu. Kita transaksi dulu. Nggak gampang ketemu Yesus, tokoh terkenal. 50 keping perak, oke? Ya. Yang sini berani bayar 100, ya yuk duluan, yuk belakangan. Di dunia kan lazim yang seperti itu kan. Orang dalam. Bapak Ibu, kalau ada orang terkenal, orang yang jadi raja, yang lebih heboh itu bukan rajanya. Yang lebih heboh itu orang-orang di sekitarnya kan. Yudas pikir, kalau Yesus jadi itu, saya ordal, dan saya punya akses. 30 keping perak, 30 keping perak kecil. Bayangkan itu yang ada dalam benak Yudas setelah dia 3,5 tahun ikut Yesus. Wow. Maka yang kita belajar dari Yudas. Ketika Yudas menjadi murid Yesus, seharusnya ia berjalan mengikuti Yesus. Kehendak Yesus yang utama. Cara pandang Yesus itu yang harus dia ikut. Bukan bagaimana maunya saya. Dan banyak orang Kristen, hati-hati. Seringkali mendikte tentang jalan yang harus dia dapat kepada Tuhan. Yang kayak gini banyak. Mencoba menyetir jalan dan rencana Tuhan. Dan tolong tampilkan gambar pertama. Inilah tampangnya Yudas digambarkan. Ya. Yeah. Lihat. Perfect nih. Kenapa? Lirikan matanya, lihat. Dia selalu mencari-cari, apa yang bisa saya dapat? Transaksional.
Makanya ingat nggak ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, ini tampangnya Yudas. Minyak ratusan dinar, daripada diboros-borosin cuma buat di kaki Yesus, mendingan bagi buat orang-orang miskin. Kalau bagi lewat orang-orang miskin, uangnya emang lewat siapa? Bendaharanya siapa? Yudas. Masuk 300, keluar berapa? Bukan saya. Yang ngomong. Inilah Yudas. Nggak jelek-jelek amat. Tapi lihat, selalu mencari kesempatan. Apa yang bisa saya dapat? Ikut Tuhan bukan soal apa yang saya dapat. Ikut Tuhan adalah ketika saya mengutamakan kehendak Tuhan di bawah kehendak saya dan kepentingan saya. Itu kita belajar dari Yudas. Yang kedua, sekarang kita masuk di ayat 30 sampai 35. Kalau jemaat GK udah ulang-ulang saya tanya, Bapak Ibu, dosa Yudas sebelum Yesus disalib mengkhianati Yesus. Kalau dosa Petrus sebelum Yesus disalib menyangkal Yesus. Berapa kali? Jahat nggak? Jadi siapa lebih berdosa? Sama. Tapi Bapak Ibu akan jarang mendengar nama pendeta Yudas. Tapi kalau pendeta Petrus, di sini pun ada. Iya, nggak banyak orang mau kasih nama anaknya Yudas atau nggak banyak. Walaupun murid Yesus nggak Yudas Iskariot, ada lagi Yudas satunya. Tapi Petrus, aduh Bapak Ibu kalau lihat tadi dibaca tuh tadi dibilang. Ketika Yesus bilang, imanmu akan tergoncang. Saya mau bilang sama Jessica Maria, ini khusus nih. Tuhan Yesus bilang sama 12 muridnya, pada satu ketika kamu mengikut aku, imanmu akan tergoncang. Yang Tuhan tunggu adalah responmu pada saat imanmu tergoncang. Petrus dia bilang, sekalipun saya harus mati sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Keren. Keren banget dia bilang begitu. Namun pada saat Yesus ditangkap, apa yang sesungguhnya terjadi? Petrus bilang apa? Petrus bikin apa? Coba saya minta tolong ayat 58, pasal 26, masih di pasal yang sama, tapi ayat 58. Saya mau ajak kita lihat, apa sih yang Petrus buat? Dia ikutin Yesus. Ya, ini dia. Dan Petrus mengikuti dia, mengikuti Yesus. Cuma dari jauh, sampai ke halaman imam besar, ketika dia harus dihakimi pun. Dan setelah masuk ke dalam, Petrus duduk di antara pengawal-pengawal, hanya untuk melihat sampai kesudahan perkara itu. Di mana janjimu, di mana ikrarmu, ketika engkau mengatakan, mati pun aku mau bersama dengan engkau. Tapi ketika Yesus dituduh sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, dan Petrus tahu itu, apa yang dia buat? Cuma bahoba, cuma lihat ini dari jauh. Bahoba, betul ya orang Manado bilang. Apa tuh? Ya itu kan cuma ngintip-ngintip lihat dari jauh sambil takut-takut. Di sini dikatakan dia hanya melihat. Petrus nggak jadi saksi yang jujur untuk membela Yesus di tengah mahkamah agama. Ketika Yesus dituduh dengan kesaksian palsu, dia diam. Ketika Yesus dituduh oleh ahli Taurat, tua-tua Yahudi, sama sekali nggak ada suara yang keluar dari Petrus. Alkitab cuma bilang, Petrus yang tadinya menggebu-gebu, biar mereka tinggalkan engkau, sekali-kali aku tidak. Ternyata janji tinggal janji. Petrus sama sekali tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus, Guru Agungnya. Ironis bukan?
Petrus menjadi satu-satunya murid padahal yang mengakui Yesus adalah Mesias. Enggak keluar dari yang lain. Cuma dari Petrus. Petrus yang paling lantang mau bilang, biar yang lain imannya tergoncang, aku sekali-kali tidak. Karena dia pernah berjalan di atas air beberapa langkah. Bahkan mati pun, kata Petrus. Aku rela mati bersama-sama dengan engkau dan aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi ketika lihat gurunya menerima penderitaan, dia hanya diam. Bahkan dia akhirnya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Maka saya mau bilang begini. Bayangkan. Bapak Ibu tadi udah lihat muka Yudas ya. Petrus dia kasih lihat dulu Petrus. Nanti bisa juga lihat Bapak Petrus. Iya, Pak Pendeta Petrus. Tapi muka Petrus coba. Nah, ini dia. Ya. Beda lirikannya kan? Beda. Ya, ini digambarkan nih, ini Petrus. Kalau yang tadi Yudas lirikannya ke bawah, apa yang bisa saya dapat? Tapi kalau Petrus dia ngeliriknya ke atas. Bukan karena dia nggak pernah buat salah. Ya, biarkan ini ditampilkan. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, ada 2 orang yang sama-sama dekat dengan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus, melihat dan mengalami mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan dipanggil seorang murid, rasul. Mereka berdua merespon panggilan Yesus. Yesus datang, mari ikutlah aku. Dorang ikut dua-dua. Mereka ikut. Gak ada yang bilang enggak, nanti pada saat saya siap, enggak. Pada saat Yesus bilang, mari ikutlah aku, mereka respon panggilan Yesus. Mereka ikut. Tapi pada malam yang paling penting dalam sejarah keselamatan, malam yang paling penting, yang satu menjual Yesus, dan yang satu lagi menyangkal Yesus. Mengapa demikian? Karena yang satu hanya bersandar pada pengertiannya sendiri, yaitu Yudas. Yang satu bersandar pada kekuatannya sendiri, yaitu Petrus. Maka saya sudah hampir habis. Di saat terakhir saya mau sampaikan kepada Ria dan Jessica. Ingat baik, mengikut Yesus bukan perkara sederhana dan mudah. Hari ini Anda akan memulainya. Anda berdua akan memulainya. Tapi kita belajar dari Yudas. Yang menentukan Anda murid yang sejati atau tidak bukan status. Bukan status. Ingat ya, bukan status. Tapi yang menentukan Anda menjadi murid yang setia adalah Anda mempunyai relasi yang baik bersama dengan Yesus. Hari ini bukan garis akhir. Belajar katekesasinya selesai. Tapi saya bilang pembelajaran kan nggak berhenti di situ. Anda belajar terus dalam pengalaman hidup Anda berdua bersama dengan Tuhan. Hari ini bukan garis akhir. Hari ini awal perjalanan iman kalian. Sama seperti di Minggu Palma. Saya copot satu ya. Nggak bisa satu kayaknya. Copot satu. Oke. Sama seperti di Minggu Palma. Saat Yesus masuk Yerusalem, semua orang kibar-kibar ini. Semua orang terlihat seperti pengikut Yesus. Tapi ternyata mereka cuma penggemar. Kenapa? Oh, Yesus bangkitkan orang mati. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang tuli mendengar. Pendarahan berapa belas tahun berhenti. Oh, Hosana, mereka berteriak. Tapi hanya sebagai penggemar.
Mereka mengayun-ayunkan daun palem. Mereka menyembah raja yang masuk dengan keledai itu ke Yerusalem. Hanya supaya semua keinginan mereka terpenuhi. Penggemar itu hadir karena suasana. Tapi pengikut itu akan bertahan dalam komitmen. Maka yang saya harapkan bagi kalian berdua dan bagi kita semua, gambar terakhir tolong disampaikan. Kita tidak akan menjadi seperti ini. Tahu ini gambar apa? Judas kiss. Dekat dengan Yesus. Cium Yesus. Tapi ketika Anda dekat pun dengan Yesus, ketika ambisi saudara menguasai saudara, ketika jalan pikiran saudara yang harus diikuti Tuhan, pada satu titik, tidak mustahil kita bisa sampai di titik ini. Seolah-olah kita mencium Yesus. Tapi ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Di Minggu Palma, Bapak Ibu, sulit membedakan mana penggemar, mana pengikut. Mana fansnya Jesus, mana followernya Jesus. Semua kelihatannya sama. Tapi, di kaki salib, semuanya jadi jelas. Gak banyak yang bersedia untuk tetap mengikut dia. Dan pada suatu hari nanti, ketika iman kita tergoncang, ingat Jessica, ingat Ria, pada saat imanmu tergoncang, gak ada siapa-siapa lagi. Cuma engkau berhadapan dengan keputusan yang harus engkau ambil. Jessica gak ada lagi, me, mami, papi, no. Kamu akan berdiri sendiri menentukan apa yang harus engkau ambil saat ambil keputusan saat imanmu tergoncang. Demikian juga Ria. Apa yang harus engkau lakukan di saat imanmu tergoncang? Yesus bilang itu sama 12 murid. Dan saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu. Ada momen dalam hidup saudara dan saya, iman kita tergoncang. Iman kita akan tergoncang. Dan apa responmu terhadap itu? Itu yang menentukan apakah engkau murid sejati. Apakah engkau adalah pengikut Kristus atau hanya penggemar yang hanya mau mendapatkan berkat daripadanya. Buktikanlah itu. Tidak hanya dengan mengangkat daun palem, mengeluk-elukan, bahkan menciumnya, seolah-olah dia mengasihi Yesus. Tetapi buktikanlah justru di saat imanmu tergoncang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut kedua saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus, berdasar pada Alkitab, serta pemahaman gereja dalam lingkup gereja kasih anugerah. Dan diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan mereka akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Dan saat ini mereka akan mengaku iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebelum kedua saudari kita ini mengucapkan pengakuan iman dan janji serta diteguhkan, saya mengajak mari kita bersama berdoa.
Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami, serta menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni, dan hidup kami Engkau baharui di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan kedua anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga pada akhirnya diperhadapkan pada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus, Juru Selamat mereka, sudah menebus hidup mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang kedua saudari yang akan dibaptis dan akan diteguhkan sidi untuk berdiri. Kami mengundang saudara untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara-saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru yang sesuai kehendak Allah. Yang kedua, apakah saudara-saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudari-saudari, serta menerangi kehidupan jalan hidup saudara, sehingga saudara-saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudari berdua bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai